عليه فليتفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, azzakumullah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, di mana dengan nikmat khususnya taufiknya dan hidayahnya kita dikumpulkan di sini melalui tatap jarak online, kajian online, juga media yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Media online ini kita masih bisa menuntut ilmu, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu agama, melalui belajar akidah, yang dimana dengan ilmu Islam kita akan kokoh, akan kuat, akan teguh, dan amalan kita akan semakin bertambah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita sudah masuk di akhir-akhir pembahasan kitab Salasatul Usul, 3 pondasi landasan utama. Dan kita telah selesai dari membahas 3 pondasi yang ketiga, yaitu tentang mengenal Islam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada khitam, dan kita sudah masuk pada khitam penutup kitab ini, yaitu mengenai iman kepada yaumil akhir, kepada hari akhir atau hari dibangkitkannya kita kembali oleh Allah Jalla Jalaluh. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas perkataan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yang terakhir dari kaidah Islam yang beliau bawakan berupa ayat-ayat Al-Quran mengenai iman kepada hari akhir, iman kepada hari kebangkitan, dibangkitkan kita oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa minha khalaqnakum, dan darinya, yakni dari tanah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya, yakni dari tanah itu pula kami kembalikan kalian di dalam tanah, ya. Ya, artinya wa minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kami kembalikan kalian juga ke dalam tanah, wa minha nukhrijukum, dan darinya, dari tanah kami mengeluarkan kalian kembali taratan ukhra, keluar kembali dari tanah. Artinya kita dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat berikutnya firman Allah surat Nuh ayat 17-18 tentang iman kepada hari dibangkitkan manusia kembali dari alam kubur. Allah berfirman, Allahu anbatakum minal ardi nabata, dan Allah telah menumbuhkan kalian dari tanah, yakni mengembangkan kalian dari tanah, nabata, dengan sebenar-benarnya,
Allah tumbuhkan kalian dari tanah. Tsumma nu'idukum fiha, kemudian kami kembalikan kalian ke dalamnya, yakni ke dalam tanah. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah akan keluarkan kalian darinya, dari dalam tanah dengan sebenar-benarnya. Allah keluarkan kita setelah dimakamkan, setelah dikuburkan, setelah menjadi tanah. Allah akan keluarkan kita kembali dari tanah. Ya, setelah kita meninggal dunia, hari kebangkitan. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun." Dalam surat Al-A'raf ayat 25. Fiha tahyawna, padanya yakni di atas bumi kalian hidup. Wa fiha tamutun, ya, dan di bumi pula kalian akan mati. Ya, artinya kalian akan dimakamkan di situ. Wa minha tukhrajun, dan darinya pula kalian akan dikeluarkan. Ini dari Al-Quran tentang hari dibangkitkan kita. Ya, ini dalil-dalil dari Al-Quran tentang kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang pertama kali menciptakan kita, tentu hal yang mudah untuk mengembalikan kita hidup. Ya, Allah yang pertama kali menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Tentu yang sudah ada, kemudian Allah wafatkan dan Allah hidupkan kembali, itu tentu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, karena Allah sebelumnya kita tidak ada menjadi ada, itu Allah ciptakan dengan mudah. Apalagi yang sudah ada kemudian dimatikan, kemudian kembalikan lagi. Ya, ini hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam ayat yang lain, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu, dan dialah Allah yang memulai penciptaan, kemudian dia kembalikan lagi dari yang mati menjadi hidup. Ya, wa huwa ahwanu alaih, dan itu lebih mudah bagi Allah, lebih enteng, lebih ringan bagi Allah Azza wa Jalla. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ard, dan bagi Allah, milik Allah sifat-sifat yang mulia di langit dan juga di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Dan di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari bumi, dari tanah ini. Ya. Apa yang kita lihat, ya ikhwata, yang kita lihat dari tumbuh-tumbuhan, ya. Kita melihat tanah ini, yang kita lihat tanah adalah tanah yang mati. Benar? Tanah yang mati. Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian tanah yang gersang ini turun padanya hujan. Kemudian setelah itu keluar dari tanah itu tumbuh-tumbuhan, tanaman, dedaunan, ya. Yang sebelumnya itu tidak ada. Yang sebelumnya hanya sebuah benda yang mati, biji-bijian misalnya, sebuah benda yang mati. Kemudian Allah tumbuhkan kembali dedaunan itu menjadi pohon-pohon dan buah-buahan. Ini sebagai contoh dari Allah bahwa Allah mampu menciptakan manusia setelah mereka mati dan menumbuhkan mereka dari tanah sebagaimana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, dan tanam-tanaman. Allah tentu mampu meniupkan kembali ruh kepada manusia yang sudah lama di alam kubur. Allah tiupkan kembali ruh, setelah itu dia hidup kembali, ya, dari dalam tanah. Allah katakan dalam ayat surat Fussilat ayat 39, "Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat." Dan di antara tanda-tanda Allah, engkau melihat tanah yang tenang, yang
tidak hidup, yang mati. Fa idza anzalna 'alaihal ma', dan ketika kami turunkan ke tanah itu air, ihtazzat warabat, tanah itu bergetaran dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Kemudian Allah katakan, sesungguhnya yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu akan menghidupkan orang mati. Ya, akan menghidupkan orang mati nanti. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha mampu. Ya, al-qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan di antara dalil-dalil pula, ya ikhwata wa akhwati, atas hari kebangkitan, bahwasannya secara akal, di antara dalil secara akal, manusia ketika mereka hidup di dunia, itu ada manusia yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada juga manusia yang kafir kepada Allah. Ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, ya. Ada orang yang menyombongkan diri. Ada orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang berbuat kezaliman. Semua mereka pasti akan mati setelahnya. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang mukmin, orang kafir, ya, mukmin dan kafir meninggal, dan orang-orang bertakwa yang sudah berusaha beramal, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, apakah mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah? Begitu pula orang kafir, orang-orang berbuat zalim, orang-orang berbuat aniaya, apakah mereka dibiarkan begitu saja? Ini tidak sesuai dengan hikmah Allah. Ingat, ini tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pasti hikmah Allah, kemahadilan Allah, Allah akan bangkitkan kembali untuk membalas setiap kelakuan manusia yang ada di dunia ini. Ya, menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Ya. Apakah layak bagi Allah? Allah biarkan seorang yang membunuh ibunya tanpa dihukum? Apakah akal kita layak menerima Allah akan biarkan orang yang sudah mati nggak dibangkitkan lagi, mereka yang telah menyiksa hamba-hamba Allah yang beriman dengan dihukum, dipotong lehernya, dipotong tangannya, anak-anak bayi dibunuh, dikubur hidup-hidup dan seterusnya, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ini tidak sesuai dengan hikmah Allah. Allah katakan dalam surat An-Najm ayat 31, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. La yajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Dan milik Allah apa yang ada di langit-langit dan apa juga yang ada di bumi. Itu milik Allah. Tentu la yajziya, Allah katakan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan terhadap apa yang mereka lakukan. Allah akan balas. Wa yajziyal ladzina ahsanu al-husna. Allah juga akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Ya. Dan ayat ini, ya, menjelaskan tentang hari kiamat. Ya. Menjelaskan tentang hari kebangkitan. Ya. Allah katakan dalam ayat yang lain, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surat Al-Jasiyah ayat 21. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan menyangka, kata Allah, apakah orang-orang yang berbuat keburukan menyangka bahwa kami akan jadikan mereka seperti orang-orang yang beriman? Artinya kami akan membalas mereka seperti balasannya orang beriman, ya, atau dibiarkan begitu saja, ya, orang yang hidup dari mereka atau orang yang mati dari mereka. Sa'a ma yahkumun, sungguh
buruk apa yang mereka berhukum ya tentangnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang lain, am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidin fil ardi. Apakah kami jadikan atau kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Ya, artinya Allah jadikan sama di akhir nanti. Am naj'alul muttaqina kal fujar. Apakah Allah akan menjadi orang yang bertakwa? Allah jadikan orang yang bertakwa seperti orang yang fujar, yang ahli pembuat kerusakan, ya, orang-orang yang membuat dosa. Tidak mungkin. Tidak akan sama balasannya. Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia belaka? Tidak ada pembalasan, tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kepada Allah? Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Allah katakan, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja? Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Kami biarkan mereka begitu saja? Tidak. Alam yakunu tufatan min maniyyin yumna. Kemudian Allah katakan, bukankah mereka dahulu adalah setetes air mani, ya, yang mengalir. Tsumma kana 'alaqatan. Kemudian mereka tumbuh dalam rahim menjadi segumpal darah. Fa khalaqa fasawwa. Dan Allah jadikan mereka manusia. Dan Allah ciptakan mereka menjadi manusia setelah itu. Faja'ala minhu zawjani dzakara wal untha. Kemudian Allah jadikan darinya, dari manusia, laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalik. Kemudian Allah katakan, bukankah hal yang demikian biqadirin ala an yuhyiyal mauta? Bukankah Allah mampu untuk bisa menghidupkan orang mati? Allah yang menciptakan dari awal. Bukankah hal ini menunjukkan Allah mampu untuk menciptakan kembali manusia yang sudah mati? Ya. Allah membantah orang-orang kafir yang mengatakan, ini orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan. Dalam surat Yasin 78, Allah membantah mereka. Mereka orang kafir mengatakan, may yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka katakan, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Ini perkataan siapa? Orang-orang kafir dalam Al-Quran. Siapa yang menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah hancur, kata mereka. Maka Allah katakan, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Allah yang artinya yang menghidupkannya itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Yang menghidupkan kembali tulang-tulang itu yang menciptakannya pertama kali, yaitu Allah. Ya. Pertama kali dia jadi manusia yang menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia terhadap semua makhluk Allah Maha tahu. Mengetahui dimanapun letak mereka. Mereka meninggal di mana, keadaan apa Allah tahu. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar. Kemudian Allah jelaskan, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian dari pohon atau dari batang pohon yang hijau, dari batang pohon yang hijau, naran, api. Allah menjadikan api itu keluar dari batang pohon. Ya. Api itu hidup. Bagaimana hidup? Allah ciptakan dan jadikan dari benda mati batang pohon. Fa idza antum minhu tuqidun. Dan kalian menghidupkan api-api dari batang pohon itu. Menunjukkan bahwa Allah mampu mengeluarkan api yang dahulunya tidak ada dari batang pohon menjadi ada. Ya.
Dan ini menunjukkan bahwa Allah mampu menghidupkan orang mati setelah. Dan di antara dalil dan bukti akan adanya kebangkitan, ya ikhwata, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan yang lebih besar dari manusia, yaitu langit-langit dan bumi. Ya, Allah menciptakan langit-langit dan bumi yang jauh lebih besar dari manusia. Ya, dengan apa yang ada di dalamnya, di sekitarnya, dari matahari, bulan, bintang. Ya, kalau Allah saja mampu menciptakan hal yang lebih besar seperti itu, tentu untuk menghidupkan manusia kembali dari alam tanah, dari dalam tanah, hal yang mudah bagi Allah Jalla Jalaluh. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Yasin ayat 81, "Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim." Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu untuk menciptakan yang semisalnya? Ketahuilah, dialah yang maha khallaq, pencipta, al-alim, maha mengetahui. Allah katakan dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat 57, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih agung, lebih hebat daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Dari dalil-dalil ini ayo ikhwah, baik dalil-dalil secara syar'i, dalil secara syar'i maupun secara akal, menunjukkan bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur setelah mati. Setelah mereka hancur, lebur, setelah mereka menjadi tanah, menjadi tinggal tulang ekor, ya, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh dari benih-benih, ya. Dan Allah akan bukan hanya membangkitkan manusia, tapi Allah akan membalas setiap amalan-amalan perbuatan manusia. Jika amalannya baik, maka balasannya baik. Jika amalannya buruk, maka balasannya buruk. Ya, jika orang yang kafir, ya, orang yang musyrik, orang yang berbuat dosa, ya, di depan mereka akan ada hari kebangkitan, di depan mereka akan ada hari pembalasan. Ya, begitu pula orang beriman, orang bertakwa, orang yang beribadah kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, maka amalannya ini tidak akan disia-siakan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, akan disimpan. Amalan-amalan manusia akan diingat, Allah simpan, ya, dalam catatan. Walaupun Allah udah ingat, Allah itu maha ingat, dijaga kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan, pada waktu yang telah Allah tentukan, yaitu hari hisab. Ya, pada hari pembalasan. Kemudian al-ikhwah, pembahasan berikutnya adalah tentang hisab, hari hisab dan hari mizan. Hari hisab, perhitungan amal, dan hari mizan, ya, ditimbangnya amal. Hari hisab artinya perhitungan amalan, dan hari mizan artinya timbangan-timbangan amalan. Di antara kewajiban kita untuk beriman adalah beriman akan adanya hari hisab. Dihisabnya, diperhitungkan amal kita, juga hari mizan, ditimbangnya amal perbuatan kita. Dan ini telah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam surat An-Najm, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi, "Wa ba'dal ba's," setelah hari kebangkitan, muhasabun, manusia akan dihisab oleh Allah. Wa mujzauna bi amalihim, dan akan dibalas sesuai dengan amal-amal mereka. Sesuai dengan amal kita. Wad dalil, dan dalilnya qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat An-Najm ayat 31, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard."
dan milik Allah apa yang ada di langit-langit dan apa yang di bumi. La yajziyalladzina asa'u bima amilu. Allah benar-benar akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan dengan apa yang mereka amalkan, yang mereka perbuat. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Dan Allah juga akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan pula. Ya, ayat ini jelas. Dalil di antara amalan atau kejadian hari kiamat adalah hari hisab. Ya, yang dimana makna hisab adalah munaqashatu ahlil ma'asi. Berkata Syekh Shalih Fauzan, arti hisab artinya adalah munaqashah, dialog dengan ahli maksiat. Dialog dengan ahli maksiat. Ini arti hisab. Akan berdialog Allah dengan ahli maksiat. Bagaimana dengan orang beriman? Nanti akan dijelaskan. Insyaallah. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal muslimun ala aqsam yaumil qiyamah. Orang muslim itu pada hari kiamat terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, man la yuhasabu. Ada orang mukmin yang tidak dihisab. Ada orang-orang mukmin yang tidak dihisab. Tidak ada hari perhitungan bagi mereka. Wa yadkhulul jannah bila hisabin wala azab. Mereka akan masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Sebagaimana kama fi hadits sab'in alfan alladzina yadkhulul jannah bila hisab wala azab. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang 70.000 orang yang Rasulullah SAW kabarkan, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, keadaan mukmin atau orang beriman yang kedua, orang muslim yang kedua, man yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang dihisab, tapi mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Hari perhitungan yang mudah. Dan yang maksudkan dengan hari hisab yang mudah di sini adalah wahwal ardu faqat. Dia adalah hari yang dimana amalan-amalan itu dipaparkan saja ke orang-orang yang beriman ini. Hanya dipaparkan, hanya dihadapkan saja ke dia amalan-amalannya, ya, dipaparkan, dihadapkan ke dia amalan-amalnya tanpa ada dialog, ya, yaumul ard. La yuhasabu hisab munaqashah. Mereka tidak dihisab seperti hisabnya orang yang berdebat, yang berdialog dengan Allah, tidak. Tetapi mereka hanya dihisab dengan dipaparkan amalan mereka saja. Ini dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Orang ini juga termasuk bagian orang-orang yang bahagia. Ya. Orang-orang yang berbahagia yang masuk surga. Keadaan yang ketiga, dalil tentang keadaan yang kedua, Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari kanan, artinya orang-orang pada hari hisab diserahkan buku catatan amalannya dari sebelah kanan, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka sungguh mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hanya paparan amalan saja. Kemudian mereka masuk surga. Wayan qalibu ila ahlihi masrura. Dan mereka akan kembali kepada keluarga mereka di surga dalam keadaan bahagia, gembira. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi tanpa hisab. Yang kedua ada hisab tapi hisabnya mudah. Hanya memaparkan amalannya saja, dipaparkan padanya. Yang ketiga, keadaan yang ketiga dari orang muslim, man yuhasabu hisaban munaqashah. Ada orang muslim yang dihisab dengan hisab perdebatan, munaqashah, dialog. Perdebatan atau dialog. Maka berkata Syekh Saleh
wa hadza tahtal khatar, dan ini tanda bahayanya orang ini. Tanda bahayanya dia. Yang setelahnya ini bahaya baginya. Kalau sudah ada perdebatan, maka ini tanda bahayanya. Ya. Karena orang yang tanda bahagia, dia hanya dihisab dengan memaparkan amalannya tanpa ada berdialog dan perdebatan. Tapi yang ketiga ini yang berbahaya, kata Syekh. Dia berbahaya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nuqishal hisabu udziba, man nuqishal hisabu udziba." Barang siapa yang pada hari hisabnya ada perdebatan, ada dialog, maka dia akan diazab. Nah, ini tanda dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Amal kufar. Adapun orang-orang kafir, bagaimana mereka? Apakah mereka akan diazab langsung atau mereka dihisab terlebih dahulu? Nah, apakah ada hari hisab bagi mereka? Maka berkata Syekh Saleh, para ulama di sini berbeda pendapat. Menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan orang-orang kafir tidak akan dihisab tapi langsung diazab. Ya, alasannya karena mereka tidak memiliki kebaikan. Orang-orang kafir tidak memiliki amalan kebaikan. Karena mereka kafir kepada Allah. Tetapi mereka langsung pergi ke neraka. Ya, langsung masuk neraka. Karena mereka tidak memiliki amalan kebaikan. Pendapat yang kedua dari para ulama mengatakan orang kafir itu akan dihisab. Tapi hisab dengan hisab yang takrir, hisab pengakuan amalan mereka. Ya, hisab takrir artinya hisab mereka mengakui keburukan mereka. Agar mereka mengakui keburukan mereka di dunia dulu mereka kafir kepada Allah. Ya. Mengakui kekufuran mereka dan ingkarnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun setelahnya menuju ke neraka, ya. Dihantarkan ke neraka. Ini tentang hisab bagi orang-orang kafir. Kemudian bagaimana dengan mizan? Hari setelah hisab ada mizan. Mizan itu adalah ditimbangnya amalan perbuatan, itu mizan. Ada timbangan mizan, ya. Dan ayat mizan Allah Azza wa Jalla telah berfirman tadi, ya, tentang ayat mizan. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun. Sebelumnya Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna dari mizan adalah al-alah allati tuzanu bihal a'mal au a'mal al-ibad tudau al-hasanat fi kaffah was-sayyi'at fi kaffah. Mizan ini adalah alat timbangan yang alat ini ada nanti di akhirat. Yang dimana timbangan ini akan ditimbang amalan-amalan perbuatan hamba. Dan alat ini memiliki dua sisi. Sisi yang pertama untuk menimbang amalan-amalan kebaikan. Dan sisi sebelahnya untuk menimbang amalan keburukan. Untuk ditimbang mana yang lebih berat dari kedua ini. Ya, alat ini berbentuk seperti memiliki dua sisi. Sisi pertama meletakkan amalan kebaikan. Sisi kedua meletakkan amalan keburukan. Mana yang lebih berat? Maka itu yang condong padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 103. Allah katakan 102 dan 103. Faman saqulat mawazinuh, barang siapa yang timbangannya berat, fa ulaika humul muflihun. Artinya siapa yang amalan kebaikannya berat,
lebih berat, maka mereka orang-orang yang beruntung, kata Allah. Wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang amalan-amalan kebaikannya lebih ringan, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka merekalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Ya, orang-orang yang merugi. Ya. Maka apabila keburukan lebih berat, maka manusia akan merugi. Tapi jika kebaikan akan lebih berat, jika lebih berat kebaikannya, maka dia akan beruntung. Manusia akan beruntung. Ini adalah hari mizan. Dan hari mizan itu akan datang yang dimana akan ditimbang amalan perbuatan dengan dua sisi timbangan. Sebagaimana manusia akan diberikan catatan amalannya, kitab catatan amalannya dari sebelah kanan dan kiri. Dari sebelah kanan catatan kebaikan, dari sebelah kiri catatan keburukan. Jika menerimanya dari kanan berarti catatan kebaikannya lebih banyak. Tapi jika dia menerima dari kiri, menunjukkan catatan keburukannya lebih banyak. Nauzubillah min dzalik. Ya, jika dia menerima dari kiri atau dari belakang, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sulit. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Siapa yang menerima dari kanan akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi siapa yang menerimanya dari kiri atau dari belakang, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sulit. Ya, sulit. Dan dia dalam bahaya. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian berikutnya ya ikhwah wal akhwat, tentang orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Tentang keadaan orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Berkata Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi, "Wa man kadzdzaba bil ba'si kafara." Barang siapa yang mendustai hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Wa dalil, adapun dalilnya, qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Katakanlah tidak demikian. Demi Tuhanku, demi Allah. Latub'atsunna, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian kalian benar-benar akan diberikan kabar tentang apa yang kalian amalkan. Ya, diberikan kabar tentang apa yang kalian amalkan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan yang demikian itu bagi Allah mudah. Ya, mudah bagi Allah Jalla Jalaluh. Ayyuhal ikhwah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa siapa saja yang mendustai hari kebangkitan, dia telah kafir kepada Allah. Karena apa? Karena alasannya dia telah mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman, yaitu iman kepada hari kiamat. Dan di antara iman kepada hari kiamat adalah iman kepada hari kebangkitan. Ya. Siapa saja yang mengingkari dia kafir. Allah katakan za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir menyangka. Ya, artinya mendustai alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Artinya mereka mengingkari kebangkitan. Orang-orang khususnya orang-orang kafir Quraisy, orang musyrik di Makkah pada saat itu mengingkari hari kebangkitan. Mereka mengatakan
setelah mati tidak ada kebangkitan. Ya, para penyembah berhala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdebat dengan Nabi. Mereka mengatakan dalam surat An-Nazi'at ayat 11, 12. Aidza kunna 'idhaman nakhira. Ya. Qalu tilka idzan qarratun khasira. Apakah kita setelah menjadi tulang belulang dan yang telah hancur akan dibangkitkan? Kalau hal yang demikian benar, kata mereka, tilka idzan qarratun khasira. Tentu yang demikian itu adalah pengulangan yang merugikan. Mereka saja meyakini kalau memang itu benar, tentu ini adalah pengembalian yang merugikan kita. Karena kita udah banyak salah. Tapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Ya. Mereka juga katakan dalam surat Yasin ayat 78. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Mereka mengatakan dengan sombong, siapa mungkin yang bisa menghidupkan tulang yang hancur? Ya, menurut akal mereka mengingkari yang sudah hancur, ya, dan telah dimakan ya oleh tanah. Siapa yang bisa menghidupkan kembali? Mereka mengingkari hal itu. Ya, Allah balas dengan firman-Nya, "Ansha'aha awwala man khalaq." Yang menghidupkannya, yang menumbuhkannya, yaitu yang pertama kali menciptakannya, yaitu Allah. Ya. Dan yang lain-lainnya dari pengingkaran orang-orang kafir musyrikin di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang mengingkari hari kebangkitan, melainkan dia kafir kepada Allah, dan Allah telah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah atas hari kebangkitan. Ya. Qul bala wa rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, bala, tidak demikian yang kalian katakan. Wa rabbi, demi Tuhanku, demi Allah, Rabbku, la tub'atsunna. Di sini ada dua penguat, lam dan nun. La tub'atsunna. Kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma la tunabba'unna. Kemudian juga kalian akan benar-benar diberikan kabar tentang amalan kalian. Bima amiltu. Ya. Ini adalah salah satu ayat dari ayat-ayat yang Allah perintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah akan hari kebangkitan. Ya. Ayat yang lain Allah katakan dalam surat Yunus, "Qul i wa rabbi innahu lahaq." Ya. Ya, dalam surat Yunus ayat 53. Yastanbi'unaka ahaqqun huwa. Mereka meminta kabar kepadamu, apakah kebangkitan itu benar? Maka Allah perintahkan, "Qul i wa rabbi." Katakanlah, benar demi Tuhanku. Innahu lahaq. Sungguh hari kebangkitan itu hak. Benar adanya. Ya. Juga dalam surat Saba Allah katakan, waqala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang-orang kafir mengatakan tidak akan kami jumpai hari kiamat. Ya. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum, ya, alimul ghaib. Sungguh demi Tuhanku, benar-benar hari kiamat ini akan datang kepadaku. Ya. Akan benar-benar datang kepadaku, kepada kalian.
Dari Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya. Ini tentang ayat yang kedua, tentang ayat yang ketiga tentang hari kebangkitan. Tentang hari kebangkitan dan juga tentang keadaan orang-orang yang mengingkari bahwa mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian masuk ke berikutnya tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Syekh Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah membawa ayat-ayat dan hadis-hadis, ya. Itu juga Syekh Shalih Al-Fauzan membawa ayat-ayat, ya, mengenai hari tentang iman kepada Rasul. Beliau mengatakan al-imanu bil rusul wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirina wa mundhirin. Allah telah mengutus seluruh rasul-rasulnya memberi kabar gembira kepada mereka, ya, kepada umat mereka, wa mundhirin, dan juga memberikan peringatan. Ini tujuan diutusnya Rasul. Dan di antara dalilnya firman Allah, rusulan mubasysyirin. Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira, wa mundhirin, juga sebagai pemberi peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah, agar tidak terjadi lagi kepada manusia, atau tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk membuat alasan belum sampai kepada mereka Rasul setelah diutus mereka. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tentang iman kepada Rasul, ayyuhal ikhwah, tentang iman kepada Rasulullah Jalla Jalaluh, ini adalah bagian dari rukun iman yang keempat, ya. Rukun iman 6. Di antara rukun iman yaitu yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda tentang iman. Iman itu antuk minabillah, yaitu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Maka kita harus beriman kepada seluruh rasul, ya, dari awal sampai akhir. Berkata Syekh Saleh, wa awwaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Sedangkan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Dan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita wajib beriman kepada para rasul seluruhnya. Sebagaimana siapa saja yang mengingkari salah satu dari rasul, baik itu Nabi Muhammad SAW atau rasul-rasul sebelumnya, maka dia kafir. Ya, dia telah kafir. Sebagaimana orang-orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Rasulullah Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150, 151. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yafirru wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd.
dan mereka mengatakan kami hanya beriman kepada sebagian dari Rasul dan kami ingkar kepada sebagian yang lainnya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk menjadikan antara hal yang demikian itu sebagai jalan menuju tipu daya mereka. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir azab yang hina. Dalam ayat tadi menjelaskan bahwa kita wajib beriman kepada semua Rasul dari awal sampai akhir. Iman kita pada Nabi Muhammad SAW tidak beda dengan iman kita kepada Nabi Isa alaihissalam, juga kepada Nabi Musa, juga kepada Nabi Ibrahim, juga kepada Nabi Nuh, dan Rasul-Rasul lainnya. Kita wajib beriman kepada mereka semuanya. Ya, sebagaimana Allah menyebutkan mereka dalam kitab-kitab mereka pula. Allah menyebutkan seluruh Rasul Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, menunjukkan mereka wajib beriman kepada Nabi yang terakhir. Ya. Dan jumlah Rasul itu, ayol ikhwah, dalam Al-Quran disebutkan jumlah Rasul itu hanya para Nabi dan Rasul jumlahnya sekitar 25 Nabi dan Rasul. Ini yang wajib kita beriman secara terperinci. Kita wajib beriman secara terperinci kepada berapa Rasul? 25. Karena yang telah dikabarkan kepada kita 25 Nabi dan Rasul dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul. Kemudian ada Rasul-Rasul yang lain selain 25, ada, yaitu Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya sangat banyak, tidak terbatas 25. Ini kaidah, ini pun penting. Sebagian kita menyangka bahwa Rasul itu hanya 25. Tidak, lebih banyak. Di dalam hadis Rasul SAW bersabda dalam riwayat hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, mi'atu alfin wa arba'ata wa ashruna alfan. Ya, jumlah Rasul itu sebanyak, ya, ini jumlah Rasul dan jumlah Nabi. Jumlah Rasul itu sebanyak salasumi'ah wa khamsa asyar. Ada 315 Rasul. Ya, jamman ghafiran, jumlah yang banyak. Beliau juga bersabda bahwa jumlah Nabi lebih banyak lagi daripada jumlah Rasul. Jumlah Rasul itu 315. Sedangkan jumlah Nabi, yang dimana Nabi ini mencakup Rasul juga, itu jumlahnya lebih banyak lagi, yaitu mi'atu alfin wa arba'a wa syirun, yaitu 124 Nabi, 124.000 Nabi yang tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sangat banyak. Jadi jumlah para Nabi itu sangat banyak, 124.000 Nabi, sedangkan jumlah para Rasul itu sekitar 315 Rasul. Kita wajib beriman secara global, karena yang mengabarkan ini Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Sedangkan yang Rasul sebutkan nama-nama mereka itu hanya berapa? 25. Sedangkan yang Rasul tidak sebutkan nama-nama, tapi beliau sebutkan angkanya, jumlahnya sekian, kita wajib beriman pula. Ya, bahwa jumlah Nabi itu yang tidak disebutkan oleh Nabi, seluruhnya itu jumlah Nabi sebanyak 124.000. Sedangkan jumlah Rasul-Rasul yang tidak disebutkan itu 315. Ya, maka Rasul-Rasul itu sangat banyak sekali. Di antara mereka ada yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, yaitu 25 Rasul. Ya, di antara mereka ada yang tidak disebutkan. Ya, tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu bahwa mereka itu banyak. Allah katakan,
dalam Allah berfirman, wa minhum man qasasnahum alaik, dan di antara mereka ada yang kami telah kisahkan mereka ya kepadamu, yaitu 25. Wa minhum man lam naqsushum alaik, dan di antara mereka kata Allah ada yang belum kami kisahkan tentang mereka, yaitu yang jumlahnya sangat banyak sekali dari kalangan nabi dan rasul. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali ke moderator. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukron kasiron. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Umar Bamualim atas penyampaian kajiannya yang insya Allah memberikan ilmu baru bagi kita dan juga menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang ingin bertanya, bisa menekan icon raise hand dan menanyakannya secara langsung, atau bisa menuliskannya melalui kolom chat. Kepada para hadirin, dipersilahkan. Tapi di sini sudah ada satu pertanyaan, Ustaz. Ya, saya izin membacakan pertanyaannya, Ustaz. Di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, mengapa masyarakat Madinah lebih menerima Rasul sebagai Nabi, Ustaz, daripada masyarakat Makkah? Begitu, Ustaz, pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu saja, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan lain dari para hadirin. Masyarakat Madinah, mayoritas mereka yang tinggal di Madinah adalah orang-orang ahli kitab. Ahli kitab ini adalah orang-orang dari kalangan Yahudi maupun orang-orang Nasrani. Ya. Dan sebagaimana diketahui bersama, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, masyarakat Madinah telah mengetahui dari kitab-kitab mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, bahwa akan ada seorang nabi yang terakhir yang akan diutus dari negeri yang berada di Makkah dengan ciri-cirinya seperti ini dan itu, dan dengan nama Muhammad. Dan ini tertulis dalam kitab mereka. Mereka tahu sebagaimana Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW yang akan diutus itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking kenalnya mereka. Makanya ketika muncul Rasul ini, masyarakat Madinah langsung ke Makkah mencari Rasul itu. Karena sudah ada dalam kitab mereka. Mereka pun membaiat Nabi SAW sebagai Nabi. Sedangkan masyarakat Makkah, mereka hanya orang yang tidak memiliki informasi tentang Rasul ini. Mereka tidak memiliki informasi dari ahli kitab. Karena mereka asalnya bukan orang-orang Nasrani, bukan orang-orang Yahudi. Asal mereka adalah orang-orang dari kaumnya Nabi Ibrahim sebelumnya. Ya, yang jauh dari zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad SAW belum ada Rasul yang diutus kepada mereka. Ya, maka informasi tentang Rasul itu tidak sampai kepada mereka. Maka munculnya Nabi Muhammad SAW ini sebagai ujian bagi mereka. Tapi apa? Di akhir tahun, di tahun-tahun terakhir setelah Nabi SAW berhijrah ke Mekah, ke Madinah, setelah berhijrah ke Madinah, maka rakyat Mekah itu Allah berikan mereka lapangkan hati mereka untuk menerima Rasul. Karena mereka, di antara mereka ada orang yang masih proses di dalam mempelajari tentang kenabian Muhammad SAW, yang akhirnya dia memahami bahwa ini benar Rasul setelah dia mempelajari dan menelaah. Ya, memang sebelumnya dia memusuhi, tapi setelah dia mempelajari, seperti Abu Sufyan, bapaknya Muawiyah radhiyallahu anhu, ya, yang juga bersama istrinya. Di akhir-akhir mereka masuk Islam. Dan rakyat Makkah secara keseluruhan berbondong-bondong masuk Islam. Ya, setelah orang Madinah, menunjukkan bahwa
semuanya masuk Islam. Tapi orang Madinah lebih cepat menerimanya daripada orang-orang Makkah. Ya, tapi sama-sama mereka masuk Islam di akhirnya ya setelah mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan setelah juga mereka mempelajari tentang kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Demikian. Kolom chat, saya bacakan isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan kembali Ustaz, minta tolong dijelaskan kembali apa hikmah di balik diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz, serta hubungannya dengan lengkapnya syariat Islam dan bid'ah dalam perkara agama setelah wafatnya Nabi Ustaz, begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah, pertanyaan yang baik, yang bagus. Hikmah diwafatkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya, beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama bahwa agar manusia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ini bukanlah Tuhan yang hidup kekal di dunia. Ya, bukanlah Tuhan, tapi beliau adalah manusia dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hidup dan juga akan meninggal dunia, dan menetapkan bahwa yang kekal abadi yang tidak mati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diantara hikmahnya agar manusia tidak menjadikan Rasul sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala jika Allah abadikan Rasul sampai hari kiamat. Ya, kalau Allah abadikan Rasul sampai hari kiamat, dikhawatirkan orang-orang akan menjadikannya sesembahan selain Allah, sebagaimana menjadikan Nabi Isa Tuhan selain Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, hikmah Allah mewafatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tanda berakhirnya syariah dan kenabian, ya, berakhirnya syariah dan sempurnanya syariah, ya. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka tidak akan ada lagi nabi setelahnya, tidak akan ada nabi setelahnya, dan sempurnalah syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan ini ayat-ayat di antara ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, yaitu berupa Islam, berupa syariat Islam yang lengkap. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridho Islam ini sebagai agamamu, agama kalian. Ini adalah tanda sempurnanya agama ini. Maka dengan diwafatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini juga berarti semua apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia sudah ada, ya, sudah ada dari agama ini, dan apa saja yang membahayakan mereka sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau mengatakan, taraktukum alal mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian di atas lembaran yang putih bersih, lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siangnya, terang benderang, jelas, ya, semua hukum-hukumnya. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang berpaling darinya melainkan dia akan celaka. Jadi dengan ditutupnya Nabi Muhammad SAW, juga ini sebagai tanda ditutupnya semua hukum-hukum yang telah ada di Islam. Tidak bisa kita menjadikan sebuah hukum-hukum dalam ibadah lagi. Ya, jika kita ingin mencari suatu ibadah, sudah ada, ya, sudah ada dalam Islam, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan wajib. Kita ingin melakukan apa saja amalan-amalan yang sunnah dan wajib, itu sudah ada di dalam Islam, ya. Maka tidak ada lagi kesempatan kita untuk berbuat suatu hal yang baru di dalam ibadah, kemudian kita katakan ini ibadah.
Seperti amalan sedekah, sedekah sudah ada. Kita ingin membagi-bagi kepada orang, sudah ada amalan sedekah. Sedekah tidak ada hubungan dengan waktu dan tempat. Kita bisa bersedekah dimanapun, Islam telah menentukannya. Maka tidak boleh kita merubah aturan ini. Ya, karena ini yang sempurna. Begitu pula berbakti kepada kedua orang tua. Sudah dijelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua, tiap waktu kita bisa berbakti. Ini ibadah. Tidak bisa kita jadikan 1 tahun sekali untuk berbakti. Atau untuk menjadikan ada hari-hari ibu dan hari orang tua kita. Sudah ada. Ya, setiap hari, setiap waktu kita harus membuat mereka bahagia. Bukan hanya sehari setahun. Itu juga amalan-amalan berdoa kepada keluarga kita yang telah meninggal. Itu kita bisa berdoa kapan saja. Ya, setelah mereka meninggal dunia. Tidak ada hari-hari tertentu untuk kita jadikan untuk berdoa kepada orang meninggal ya dengan hari-hari tertentu. Karena Islam sudah sempurna. Ya, dan seterusnya. Maka siapa saja yang mencoba untuk menjadikan waktu-waktu tertentu khusus untuk amalan ini, amalan itu, maka dia telah berbuat bid'ah dalam agama ini. Ya, membuat bid'ah. Maka sebagaimana berkata Rasulullah SAW atau para sahabatnya, ya, khairul umur, ya, sebaik-baik perkara, berkata Abdullah bin Mas'ud, khairul umur, sebaik-baik perkara adalah ittiba'u man salaf, yaitu mengikuti jalannya para salaf. Siapa salaf itu? Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang-orang pendahulu kita. Wa syarruha, dan seburuk-buruk perkara adalah fi ibtida'i man khalaf, di dalam bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang yang akhir. Maka Islam ini tanda sebagai tanda sempurnanya Islam, sempurnanya agama, syariat kita adalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad kufitum, kata Rasul SAW, sudah cukup bagi kalian apa yang aku bawa. Ya, tidak ada yang lebih besar pahalanya dari apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Kalau kita ingin cari pahala yang lebih besar dari itu, tidak mungkin kita akan dapat. Ya, Rasul SAW bersabda, ya, khairul a'mal aqal, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan sebaik-baik amalan ya adalah amalan yang terus menerus, ya, walaupun sedikit, ya, amalan-amalan sunnah, ya, adwamuha adalah amalan-amalan sunnah yang sesuai dengan petunjuk Nabi yang terus menerus kita lakukan, wa inqal, walaupun sedikit tapi pahalanya besar, daripada amalan-amalan yang banyak tapi tidak sesuai sunnah, maka tidak ada pahalanya. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu pegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sudah cukup ya bagi kita, dan mempelajari terus ayat-ayat dan hadis-hadis dan pelajaran akidah dari ulama salaf, khususnya ya tentang akidah Islam, ya, sehingga kita diwafatkan dan dibangkitkan bersama mereka, ya, para salaf rahimahumullahu taala. Nah, itu sebagian hikmah. Masih banyak lagi hikmah yang tidak bisa kita jelaskan satu persatu, ya, tentang wafatnya Rasulullah SAW. Tapi kita beriman bahwa beliau SAW, ya, adalah seorang nabi, seorang hamba Allah dan utusan Allah Jalla Jalaluh. Walaupun beliau wafat, beliau itu adalah tetap hamba Allah dan utusan Allah, sebagaimana para nabi pun wafat. Nabi Isa wafat, ya, di akhir nanti akan meninggal dunia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atasnya, di atas bumi ini akan fana, akan meninggal dunia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap kekal, yaitu Allah, ya, subhanahu wa ta'ala, yang memiliki keagungan, ya, dan kemuliaan. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi sentuhan bagi hati kita semua agar sadar bahwa kita sebagai manusia juga pasti akan ada masa akhirnya dan telah kita ketahui bahwa sudah lengkapnya syariat Islam sehingga dapat kita pelajari satu persatu dengan baik. Salah satunya dengan mengikuti kajian pada malam hari ini. Dan juga dapat menghindarkan diri kita dari bid'ah insyaallah. Sehingga kelak ketika waktunya tiba, kita dapat kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya kembali dan juga berhubung waktu sudah larut, maka kita akhiri kajian pada malam hari ini ya Ustaz. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Umar Bamualim dan juga para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian rutin ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian pada malam ini, sekiranya dari Ustadz Ahmad Umar Bamualim terdapat sepatah dua patah kata-kata penutup. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedikit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah haitsu ma kunt." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengingatkan kepada kita untuk menjalin hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama kali kita dahulukan, kita utamakan, kita kedepankan. Ittaqullah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, memberikan hak Allah, memperbaiki kita hubungan dengan Allah. Haitsuma kunt, dimanapun kalian berada, tidak hanya ketika kalian dalam keadaan ramai, ya, tapi juga ketika kalian sendirian. Bertakwalah kepada Allah dimanapun, ya, di tempat sendiri, tempat menyepi, harus tetap bertakwa, meninggalkan larangannya, menjalankan perintahnya, maka kita akan mendapatkan keberkahan hidup ini, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka dan bencana, dimasukkan ke surga Allah Jalla Jalaluh karena kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Di sini Allah Rasul mengatakan ketika kita berbuat dosa, maka jangan berputus asa, tetap kita kembali kepada Allah, bertobat dengan cara apa? Dengan menutup keburukan kita dengan amalan soleh. Karena amalan soleh itu kata Nabi akan menghapus dosa-dosa. Ya, maka hendaknya kita ini yang kedua ini beliau menjelaskan tentang hak diri kita yang wajib kita tunaikan kepada diri kita sendiri. Ya, tadi hak Allah yang pertama, sekarang hak kepada diri kita sendiri, yaitu dengan apa? Menutup dosa-dosa kita dengan amalan soleh, memperbanyak amal soleh. Ya, kalau kita manusia yang sering rajin buat dosa, maka harus lebih rajin berbuat amal soleh. Karena ingat, tamhuha kata Nabi, amalan soleh akan menghapus dosa-dosa. Ya, dosa-dosa di sini. Dan juga dengan bertobat dari dosa-dosa besar. Ya, karena dosa besar ini wajib dengan taubat. Ya, yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Beliau bersabda, berakhlaklah, berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini berhubungan dengan hak kita kepada sesama manusia agar kita selalu berakhlak mulia, berakhlak karimah, berakhlak kepada manusia, ya, baik kepada sesama muslim. Jangankan kepada sesama muslim, ya, pada orang kafir pun, ya, kita wajib berbuat baik karena Rasulullah SAW mengatakan khaliqin nas, berakhlaklah kepada manusia. Ya, kita tersenyum, artinya kita berbuat baik kepada orang kafir dengan cara kita mendakwahi mereka, mengajak kepada Islam, memberi hadiah agar mereka itu senang, juga kita tidak menzolimi mereka, maka kita akan disayang oleh Allah Azza wa Jalla, karena dengan sebab itu mereka akan tertarik dengan Islam. Jangankan kepada orang kafir, ya, orang kafir saja kita dimintakan berakhlak baik, berarti orang muslim, siapapun mereka, ya, kita wajib berakhlak karimah dengan mereka, ya, karena mereka lebih diutamakan daripada orang-orang kafir. Siapapun itu, kita harus mengalah. Ya, ini ciri-ciri orang yang lebih bertakwa, dia yang selalu mengalah terhadap keburukan orang lain, ya, berusaha memperbaiki.
Dengan 3 hal ini, maka kita akan menjadi orang yang selamat insya Allah di akhirat kelak, ya, karena telah memenuhi hak Allah, memenuhi hak pribadi dan memenuhi hak sesama manusia. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran kita haturkan kepada Ustadz Ahmad Umar Mualim atas penyampaian ilmunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Semoga materi yang sudah dipelajari hari ini dapat kita ingat dan dapat kita sebarluaskan kepada saudara-saudara kita. Balighu anni walau ayah. Seperti biasa, sebelum mengakhiri kajian, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majelis agar ilmu yang didapat tentunya dapat diserap dan diamalkan dengan baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami segenap tim Adik Al-Futuah, jazakumullahu khairan katsiran atas partisipasi semua peserta. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuah berikutnya insyaallah. Zadanallah ilma wa hirsa. Kepada para hadirin dipersilakan meninggalkan meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.